Pertemuan kedua kita pada hari ini, kita akan membahas Bapak Ibu terkait dengan morfologi dan fisiologi bagian-bagian dari tanaman. Saya akan share dulu materi pada hari ini. Ya, morfologi bagian-bagian tanaman, di mana kita akan memahami struktur dan fungsinya. Jadi setelah itu baru kita akan mempelajari tentang fisiologi dari bagian-bagian tanaman. Apa itu morfologi tumbuhan? Dalam studi bentuk dan struktur adalah suatu ilmu yang mempelajari bentuk fisik dan struktur luar tumbuhan. Jadi morfologi adalah bagian luar dari suatu tumbuhan atau tanaman. Yang dilihat dari apa? Dari tingkat makroskopik hingga di bagian dalam. Sejarah singkatnya terkait dengan morfologi tumbuhan diperkenalkan oleh Polimet Jerman yang bernama Johann Wolfgang von Goethe pada tahun 1790, di mana beliau adalah ahli dasar ilmu botani. Kemudian, kunci sukses ketika kita ingin mengidentifikasi tumbuhan khususnya morfologi, itu sangat membantu dalam identifikasi, klasifikasi, dan pemahaman evolusi tumbuhan secara visual dan juga ilmiah. Ya, ini sistem tubuh dari tumbuh-tumbuhan begitu ya, Bapak Ibu. Ada daun, ada bunga, ada akar, ada tangkai, ada pucuk dan lain sebagainya. Kemudian akar. Kita akan melihat struktur dan fungsi utama. Secara esensial, fungsi akar sendiri adalah untuk menambatkan suatu tanaman agar dia kuat tertanam di dalam tanah. Kemudian yang kedua, untuk menyerap air, mineral, dan unsur-unsur hara yang lainnya. Ketiga, sebagai penyimpanan makanan. Kemudian, secara umum, akar memiliki dua jenis. Yang pertama ada akar tunggang, misalkan adalah wortel, dandelion juga, dandelion. Kemudian ada juga akar serabut, misalkan rumput dan juga jagung. Nah, terkait dengan modifikasi akar, ada yang namanya akar penyimpan seperti ubi jalar, jadi dia bertugas untuk menyimpan begitu ya. Ada juga singkong. Yang kedua adalah akar nafas, biasanya itu pada hutan mangrove ya atau tanaman bakau yang ada di bibir pantai. Kemudian ada juga akar pelekat, contohnya adalah tanaman sirih. Kemudian ini adalah eh, batang penopang dan pengangkut nutrisi ya. Jadi fungsi batang sendiri adalah tulang punggung tumbuhan. Agak terlalu kecil ini ya. Fungsinya tidak hanya untuk mendukung daun dan bunga agar gampang atau mudah terpapar cahaya matahari seperti tanaman yang lainnya, tapi juga sebagai sistem transportasi utama. Melalui batang, air dan mineral diangkut dari akar ke daun, serta hasil fotosintesis dari daun disebarkan ke seluruh bagian tanaman. Variasi bentuk batang, ada yang berkayu, tanaman-tanaman yang berkayu, ada juga tanaman herba. Kalau yang berkayu itu otomatis dia kuat dan keras, seperti pada pohon-pohon besar. Kemudian yang kedua, batang herba, dia lunak dan lentur, khas tanaman sesuai pada musimnya atau semusim atau tanaman-tanaman perdu. Dan modifikasi yang menarik dari bagian batang ini adalah yang namanya stolon, yaitu batangnya menjalar di permukaan tanah. Seperti ada terlihat nanti Bapak Ibu mungkin juga ada yang menanam di rumah ya, tanaman stroberi biasanya untuk reproduksi vegetatif. Kemudian rizom atau rizoma, rimpang, batang ini di bawah tanah yang menebal seperti pada jahe atau kunyit. Kemudian ada juga umbi batang, umbi atau bagian batang yang membengkak di bawah tanah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, contohnya kentang, kemudian beberapa tanaman yang lain, singkong ya, kurang lebih seperti itu. Ini adalah bagian batang. Kemudian daun.
sebagai pusat fotosintesis dan transpirasi, di mana sebagai pengumpul cahaya yang digunakan untuk menangkap sinar matahari sebagai energi pasokan untuk melakukan proses yang namanya fotosintesis. Di mana struktur daun ada yang namanya lamina, helai daun, ada juga tulang daun atau vena seperti pada makhluk hidup yang lainnya. Di tanaman juga ada vena ya, di manusia juga ada vena selain hanya di tanaman. Sebagai jaringan pengangkut dan tangkai daun petiolus untuk menghubungkan bagian daun ke bagian batang. Nah, ada juga yang namanya adaptasi daun. Jadi kalau di kaktus itu ada beberapa duri, itu adalah bagian dari daun yang dimana memiliki fungsi untuk mengurangi proses penguapan. Kemudian ada juga sukulen ya, Bapak Ibu kalau tahu sukulen itu adalah daun-daun yang menyimpan air. Makanya kalau Bapak Ibu yang memiliki tanaman sukulen biasanya itu menyiram tidak harus setiap hari ya. Jadi berapa hari sekali Bapak Ibu siram. Bahkan ada yang sukulen-sukulen yang seminggu sekali cukup disiramnya. Kemudian ada juga tanaman kantong semar itu merupakan juga bagian daun untuk menangkap serangga gitu ya. Ini beberapa adaptasi daun. Kemudian bagian bunga merupakan organ reproduksi tanaman, di mana ada yang namanya anatomi bunga, kemudian apa namanya itu terdiri dari kelopak atau sepal yang fungsinya melindungi kuncup bunga, ada juga mahkota atau petal, fungsinya menarik penyerbuk dengan warna dan aroma, ada juga benang sari atau stamen, organ organ reproduksi jantan yang menghasilkan yang namanya serbuk sari. Kemudian ada juga putik atau pistil, organ reproduksi betina yang mengandung bakal biji. Bagaimana sih proses reproduksinya? Karena fungsi utama bunga sendiri adalah menghasilkan biji melalui proses yang namanya penyerbukan dan pembuahan. Yang penting untuk keberlangsungan spesies tumbuhan atau tanaman. Nah, ada juga yang namanya bunga lengkap dan tidak lengkap. Kalau bunga lengkap, dia pasti memiliki 4 bagian apa tadi bunga ya, kayak kelopak, mahkota, benang sari, putik. Kalau bunga yang tidak lengkap, berarti dari 4 bagian bunga tadi ada satu yang tidak lengkap gitu. Kemudian ya, bagian buah dan biji merupakan hasil reproduksi dan penyebaran, di mana buah sendiri adalah pelindung dan penyebar yang berfungsi melindungi biji yang sedang berkembang dan membantu dalam penyebaran biji ke lokasi baru. Ada juga biji di mana biji adalah awal kehidupan baru yang mengandung embrio atau bakal calon tanaman baru dan cadangan makanan yang siap berkecambah saat kondisi tepat atau tertentu. Kenapa sih Bapak Ibu perlu di D3 Farmasi ini memahami yang namanya morfologi tanaman? Yang pertama untuk identifikasi dan klasifikasi, di mana morfologi ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi spesies dan memahami hubungan kekerabatan antar tumbuhan atau yang kita kenal dengan taksonomi tumbuhan. Kemudian kalau misalkan dalam aplikasi pertanian saja, itu biasanya itu untuk mengoptimasi pertumbuhan dan hasil panen, di mana nanti hasil panennya akan kita gunakan sebagai bahan baku tanaman obat, gitu ya, bahan baku herbal dan lain sebagainya. Kemudian konservasi dan ekologi membantu memahami adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan dan strategi konservasi keanekaragaman hayati. Kesimpulan kenapa kita mempelajari morfologi tanaman, karena morfologi ini mengungkap hubungan mendalam antara bentuk dan fungsi di mana setiap bagian tanaman memiliki peran vital yang saling terkait. Di sini ada saya gambarkan seperti piramida ya, dari nomor 1 paling ujung paling tinggi sampai yang nomor 4. Jadi dari akar yang menambatkan hingga bunga yang memikat, pengetahuan ini membuka wawasan tentang keajaiban evolusi dan keanekaragaman dunia tumbuhan. Di mana kita akan belajar keanekaragaman tumbuhan sendiri di negara kita ini kurang lebih ada 30.000 spesies yang sudah ditemukan
dan ada beberapa spesies yang sudah ditemukan tapi belum memiliki hasil penelitian yang bagus atau yang baik yang sudah diuji secara praklinik maupun klinik terkait dengan terapi yang digunakan untuk pengobatan manusia. Kemudian morfologi juga akan belajar tentang fungsi-fungsi vital dari bagian tanaman, di mana bentuk dan adaptasi juga akan kita pelajari, serta struktur dari tumbuhan itu sendiri. Ini materi tentang morfologi tumbuhan. Saya berharap Bapak Ibu bisa dapat memahaminya. Nanti akan saya share beberapa buku ajar yang akan saya gunakan terkait dengan materi morfologi dan fisiologi dari tumbuhan. Sekarang yang kedua adalah fisiologi bagian-bagian tanaman terkait memahami fungsi dan struktur. Apa itu fisiologi tumbuhan? Jadi, fisiologi tumbuhan sendiri adalah cabang ilmu biologi yang mendalami proses kehidupan dan mekanisme fungsional dari setiap bagian tanaman. Ini bukan hanya sekedar melihat bentuk, tetapi memahami bagaimana semua bagian di dalam tumbuhan itu bekerja. Fokusnya pasti ke metabolisme kompleks, kemudian transportasi air, dan nutrisi atau kandungan-kandungan esensial ke seluruh bagian tanaman, di mana proses fotosintesis yang mengubah cahaya menjadi energi, serta respon adaptif yang disesuaikan terhadap perubahan lingkungan sekitarnya. Kemudian kita lihat lagi ya. Ya, oke, akar. Akar adalah bagian fondasi dan penyerapan nutrisi. Akar itu juga bisa kita bilang seperti jangkar kehidupannya tanaman gitu ya. Pasti ketika namanya jangkar ada di dalam tanah, fungsinya untuk menyerap air, unsur mineral, unsur-unsur hara yang lain yang penting bagi proses pertumbuhan tanaman. Di mana proses penyerapan ini sebagian besar terjadi melalui rambut-rambut akar yang bisa Bapak Ibu lihat ya di gambar sebelah kanan. Ada yang halus, kemudian dan ada juga sel-sel epidermis permukaan. Struktur internal akar terdiri dari beberapa lapisan krusial. Misalkan epidermis sebagai pelindung terluar, korteks untuk penyimpanan, endodermis mengatur aliran, kemudian stele atau silinder pusat berisi jaringan-jaringan pengangkut, xilem dan floem gitu ya maksudnya. Dan ada beberapa modifikasi akar unik seperti akar nafas pada tanaman mangrove atau bakau, ada akar gantung atau akar penghisap pada tumbuhan parasit yang menunjukkan adaptasi luar biasa terhadap lingkungan tumbuh dari tanaman itu sendiri. Di mana biasanya Bapak Ibu kalau belajar fisiologi tanaman itu nanti diterapkan di mata kuliah farmakognosi adalah kita akan melihat secara mikroskopik menggunakan mikroskop yang namanya fragmen pengenal karena setiap tanaman memiliki penciri atau fragmen pengenal yang berbeda-beda. Itu yang membuat kita mengetahui jenis tanaman yang akan kita gunakan sebagai bahan baku untuk membuat obat tradisional atau herbal. Kemudian, fungsi akar dalam fisiologi tumbuhan sebagai penyokong mekanis. Artinya, kalau nggak ada akar, maka nggak bisa berdiri dengan tegak dan kokoh. Kemudian, karena akar ini akan melindungi tanaman dari goncangan angin dan gempa bumi, mungkin juga bisa ya. Yang kedua adalah untuk menyerap unsur-unsur hara, kemudian air, mineral. Nanti setelah diserap akan ditransfer, akan diangkut ke bagian batang dan daun untuk proses fotosintesis dan untuk pertumbuhan. Yang ketiga, setelah diserap akan disimpan seperti pada wortel. Biasanya tuh akar wortel tuh berfungsi tempat penyimpanan cadangan makanan. Kemudian ada juga adaptasi respirasi, khususnya tanaman-tanaman bakau di mana ada akar nafas yang digunakan untuk respirasi di lingkungan air atau lingkungan yang tergenang seperti itu. Kemudian batang sebagai sumbu dan pengangkut kehidupan tanaman. Batang berfungsi sebagai penopang daun, bunga, dan buah. Dan biasanya batang juga sebagai bakal calon tumbuh tunas baru yang akan berkembang menjadi beberapa anak cabang atau organ reproduksi. Secara internal, batang ini memiliki struktur yang sangat kompleks. Misalkan ada yang namanya
berkas pengangkut silem. Dia ini bertanggung jawab atau memiliki fungsi mengangkut air dan mineral dari akar, sementara berkas pengangkut floem mengalirkan hasil fotosintesis yang berisi karbohidrat atau gula dari daun ke seluruh bagian tanaman. Ada juga kalau Bapak Ibu pernah melihat ya orang potong pohon yang sangat besar di bagian tengah tuh biasanya batangnya ada lingkaran-lingkaran yang sangat banyak jumlahnya. Itu adalah namanya kambium yang merupakan lapisan penting yang memungkinkan pertumbuhan sekunder, menambah ketebalan batang pada tanaman berkayu dan biasanya itu menandakan usia umur dari tanaman itu hidup begitu ya. Semakin banyak lingkarannya berarti dia semakin tua usia dari tanaman tersebut. Nah, perbedaan anatomi antara batang dikotil dan monokotil juga mencerminkan strategi pertumbuhan yang berbeda. Fungsi batang dalam fisiologi. Untuk transportasi vital tadi ya, namanya transportasi pasti mengangkut air dan mineral dari bagian bawah akar ke seluruh bagian tanaman atas melalui tadi yang namanya berkas pengangkut jaringan xilem yang efisien. Yang kedua, selain ditransfer, didistribusikan melalui jaringan pengangkut yang namanya floem. Hasil fotosintesis tersebut dari daun ke setiap sel yang membutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Ketiga adalah penyimpanan cadangan. Beberapa batang seperti tebu, kentang itu berfungsinya untuk cadangan makanan di masa-masa sulit. Mungkin ketika kemarau dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, fungsi batang mendukung struktural dari tanaman. Ya, jadi dia untuk bertumbuhnya secara vertikal ke atas sehingga mencapai cahaya matahari. Untuk daun sendiri, sebagai pusat fotosintesis dan transpirasi, daun adalah organ vital tempat sebagian besar proses fotosintesis berlangsung. Daun itu adalah dapur tanaman di mana energi cahaya dari hasil fotosintesis akan dikonversi menjadi energi kimia. Nah, struktur daun sendiri Bapak Ibu ada yang namanya epidermis bagian terluar yang melindungi, kemudian mesofil, palisade yang kaya kloroplas saat hijau daun untuk proses fotosintesis, dan mesofil spons dengan ruang udara untuk pertukaran gas. Dan ada yang namanya stomata, pori-pori kecil di permukaan daun yang sangat penting dalam mengatur penguapan air atau transpirasi namanya, serta pertukaran gas vital seperti CO2 dan O2. Kemudian proses fisiologis penting di daun sendiri ya. Ada yang namanya fotosintesis, otomatis proses metabolisme atau kimia, di mana daun mengubah cahaya matahari, air, dan CO2 menjadi glukosa atau makanan dan oksigen. Ada juga transpirasi, menguapkan air dari daun melalui stomata yang menciptakan daya tarik yang membantu penyerapan air dari akar. Ada juga respirasi, pelepasan energi dari glukosa untuk mendukung semua aktivitas seluruh tanaman terjadi pada siang dan malam hari. Terus apa sih hubungan antar bagian tanaman? Yang pertama kalau untuk akar untuk menyerap air, kemudian batang nanti mentransfer atau mensalurkan, kemudian nanti daun untuk fotosintesis yang akhirnya kembali lagi ke akar seperti itu. Nah, setiap bagian tanaman memiliki fungsi spesifik yang tidak bekerja secara independen. Mereka terintegrasi melalui sistem vaskuler yang rumit yang terdiri dari sistem yang namanya xilem atau floem gitu ya. Di mana sistem ini memastikan transportasi air dan nutrisi yang efisiensi dari akar melalui batang hingga ke daun dan sebaliknya. Nah, interaksi ini menjadi kunci keberlangsungan hidup dan pertumbuhan tanaman, memungkinkan beradaptasi dan merespon kondisi lingkungan yang berubah seperti nanti ketika kemarau, kekeringan, atau ketersediaan cahaya yang sangat kurang. Kesimpulan dari fisiologi tanaman sendiri, memahami fisiologi bagian tanaman bukan hanya memperkaya ilmu pengetahuan kita, tetapi krusial juga untuk aplikasi praktis. Dengan pemahaman ini, kita dapat meningkatkan hasil produksi, khususnya bahan baku untuk pembuatan obat-obat herbal, mengembangkan varietas tanaman yang lebih unggul, dan menjaga keanekaragaman hayati melalui konservasi yang lebih baik. Di mana fisiologi tumbuhan adalah bidang interdisipliner yang menggabungkan prinsip biologi, kimia, dan fisika untuk kehidupan tanaman.
Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan pentingnya morfologi dan fisiologi tanaman dalam Simplicia tanaman obat. Kita tahu sendiri ya Bapak Ibu sudah belajar waktu SMK adalah Simplicia itu bahan baku tanaman obat yang melalui proses sederhana. Jadi hanya dikeringkan atau dipotong menjadi bagian terkecil. Namun belum diolah menjadi suatu ekstrak misalkan dan lain sebagainya. Di mana kualitas Simplicia ini bergantung pada identifikasi yang akurat serta kondisi asli dari suatu tanaman. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang morfologi dan fisiologi menjadi kunci untuk memastikan keaslian dan kualitas dari suatu Simplicia. Nah, tadi untuk morfologi tanaman itu terkait dengan identifikasi visual yang akurat. Terkait dengan ciri makroskopi, kita akan melihat bentuk daun, bunga, batang, dan akar yang khas dari setiap tanaman. Itu termasuk ke dalam identifikasi awal. Contohnya adalah daun dari tanaman jahe atau Cingiber officinale memiliki morfologi yang sangat berbeda dengan tanaman lainnya, di mana ini dapat sekali untuk memudahkan proses identifikasi dan mencegah kesalahan. Kemudian untuk yang kedua adalah pencegahan kesalahan untuk menghindari substitusi atau adulterasi yang dapat menurunkan kualitas dan khasiat obat. Terkait dengan fisiologi tanaman, ini akan menjelaskan bagaimana tanaman melakukan berbagai proses-proses vital seperti fotosintesis dan sintesis metabolit sekunder, alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, dan lain sebagainya. Di mana metabolit ini zat aktif penyusun obat. Kemudian kemarin ya minggu lalu ada pertanyaan terkait Bu, apa sih yang membedakan ketika kita menanam tanaman obat, misalkan di Pulau Jawa atau di pulau lain. Nah, yang Bapak Ibu akan membedakan adalah terkait dengan kondisi pertumbuhan, baik itu iklim, kemudian bagian tanah, unsur-unsur yang ada di dalam tanah, umur tanaman, dan bagian tanaman yang digunakan, yang pasti ada korelasinya dengan jumlah dan jenis zat aktif yang dihasilkan. Misalkan tanaman Artemisia annua yang akan menghasilkan artemisin secara optimal pada fase pertumbuhan tertentu. Kemudian apa sih dampak kalau kita salah mengidentifikasi dan mengolah Simplicia? Efek samping dan inefektivitas. Jadi kalau Simplia salah identifikasi atau terkontaminasi dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan atau bahkan tidak memberikan khasiat terapik atau terapis pengobatan. Kemudian adanya resiko adulterasi. Sering sekali tanaman itu mirip secara morfologi, kemudian ini menyebabkan adulterasi di mana Simplicia itu kalau dicampur dan diganti dengan bahan lain yang mirip, ternyata tidak memiliki efek terapeutik. Nah, untuk rekomendasi dari WHO sendiri adalah pentingnya menggunakan metode identifikasi yang komprehensif, menggabungkan morfologi dan analisis kimiawi. Bapak Ibu bisa menggunakan, kalau di Indonesia sendiri adalah panduannya dari Farmakope Herbal Indonesia, kemudian dari suplemen Farmakope Herbal Indonesia, baik itu edisi pertama maupun edisi kedua. Nah, studi kasusnya adalah misalkan ya, Bapak Ibu di kawasan perhutanan, kurang lebih ada 32 spesies tanaman obat yang berhasil diidentifikasi menggunakan metode morfologi dan wawancara etnobotani dengan masyarakat lokal. Bagian daun sering sekali menjadi komponen utama yang dimanfaatkan dengan metode pengolahan tradisional yang sangat sekali mudah dilakukan seperti perebusan, baik itu infus maupun dekok, dan penumbukan yang umum dilakukan. Pengetahuan lokal yang kaya dikombinasikan dengan pemahaman morfologi berperan penting atau krusial dalam menjaga keaslian dan kualitas Simplicia. Kemudian peran morfologi dan fisiologi dalam standarisasi Simplicia sendiri yang pertama untuk dokumentasi kritis, di mana standarisasi Simplicia memerlukan dokumentasi terperinci mengenai ciri morfologi, kemudian parameter fisiologi yang sangat spesifik dari setiap tanaman obat. Yang kedua, adanya konsistensi kandungan. Dengan adanya standarisasi Simplicia, maka kandungan zat aktif dalam Simplicia dapat dijaga konsistensinya, menjamin keamanan dan efektivitas obat tradisional. Pedoman global sendiri dari WHO memiliki panduan yang sangat ketat mengenai spesies, kemudian varietas dan bagian tanaman yang digunakan untuk
bahan baku obat tradisional. Kemudian tantangan dan peluang pengembangan Simplicia berkualitas. Tantangannya pasti adanya kerusakan habitat alami tanaman obat, kemudian kalau nanti dipanennya secara liar pasti akan berkelanjutan dan variasi kualitas yang signifikan pada tanaman liar. Tapi peluangnya sendiri untuk pengembangan Simplicia adalah budidaya terkontrol dengan pemantauan morfologi dan fisiologi, kemudian bisa mengaplikasikan teknologi modern seperti menggunakan kromatografi dan mikroskopik dan peningkatan akurasi autentifikasi Simplicia. Kesimpulannya, kenapa kita perlu belajar tentang morfologi dan fisiologi sebagai pilar Simplicia berkualitas? Yang pertama, untuk fondasi keamanan dan efektivitas. Pemahaman mendalam tentang morfologi dan fisiologi adalah dasar untuk menjamin keamanan dan efektivitas Simplicia. Yang kedua, adanya integrasi ilmu, di mana kita akan menggabungkan ilmu tradisional atau konvensional dan ilmu modern dengan adanya teknologi yang akan memperkuat pengembangan obat herbal di masa depan, mulai dari jamu, obat herbal terstandar melalui uji praklinik dan nanti akhirnya menjadi fitofarmaka, sudah diuji secara klinis ke manusia. Dan yang terakhir, investasi berkelanjutan, di mana investasi dalam pelatihan dan teknologi identifikasi penting untuk mendukung industri obat tradisional di Indonesia. Sekian materi pada pertemuan kedua ini, kita akan ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih dan selamat membaca kembali. Selamat pagi.